Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Auliana Zafah, nomor absen 30 dari kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 1 Karanggede. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang wawasan Nusantara, yaitu peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap warga negara Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh, yaitu sebagai berikut. 1. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. 2. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. 3. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia dari Sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal-usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. 4. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut, akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman, seberapapun kecilnya, dari manapun datangnya, atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara. Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional, sebagaimana dijelaskan di atas, implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Di samping itu, wawasan Nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebinekaan, sehingga menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli,
hormat, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengukuhan wawasan Nusantara. Ada begitu banyak peran serta yang dapat dilakukan atau diterapkan oleh warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu penerapan sikap nasionalisme. Nasionalisme menjadi syarat mutlak bagi kehidupan suatu negara karena nasionalisme membentuk kesadaran rakyat bahwa loyalitas ditunjukkan kepada negara. Semangat kebangsaan yang terwujud dalam sikap nasionalisme harus dapat diterapkan oleh generasi muda, baik di lingkungan rumah, masyarakat, maupun sekolah. Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah oleh generasi muda untuk menerapkan sikap nasionalisme, yaitu mengikuti upacara bendera dan upacara lainnya dengan hikmat, mengadakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia, dan mengikuti program pertukaran pelajar dan misi kesenian luar negeri. Penerapan sikap patriotisme. Patriotisme adalah sikap dan perilaku seseorang yang dilakukan dengan penuh semangat, rela berkorban untuk kemerdekaan, kemajuan, dan kejayaan bangsa. Konsep patriotik tidak selalu terjadi dalam lingkup bangsa dan negara, tetapi juga di lingkungan sekolah atau masyarakat. Seseorang yang memiliki sikap patriotik ditandai dengan sikap berikut, yaitu memiliki rasa cinta pada tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta memiliki sikap tidak mudah menyerah. Sikap positif terhadap konstitusi negara. Konstitusi sebagai perwujudan perjanjian masyarakat menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara sekaligus menentukan batasan hak maupun kewajiban warga negara dan alat pemerintahannya. Apabila konstitusi ditaati dengan benar, maka bisa dijadikan media bagi kehidupan negara yang demokratis. Ada beberapa sikap positif yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan konstitusi negara, yaitu mampu mempertahankan serta mengimplementasikan UUD NRI 1945 dalam kehidupan berbangsa bernegara, mampu menyosialisasikan UUD NRI 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mampu menjadikan UUD NRI 1945 sebagai pedoman untuk menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menghindarkan sikap yang inkonstitusional. Menghargai persamaan kedudukan warga negara. Sikap menghargai persamaan kedudukan warga negara perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam macam suku bangsa, agama, kebudayaan, dan ras. Oleh karena itu, sebagai masyarakat multikultural, Indonesia rentan terhadap terjadinya konflik. Maka, agar konflik tersebut tidak terjadi, kita sebagai warga negara yang baik perlu memiliki sikap saling menghargai persamaan kedudukan di antara warga negara.
menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan. Keadilan merupakan dambaan setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat agar terciptanya ketertiban, ketentraman, dan kebahagiaan. Penerapan jaminan keadilan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada keterbukaan dari diri kita sendiri. Prinsip keterbukaan dan keadilan tidak hanya dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini hendaknya bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari seperti di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara. Berikut ini adalah usaha pembelaan negara antara lain pembelaan negara sebagai anggota keluarga. Upaya yang dilakukan anggota keluarga untuk saling berbagi, saling mendukung, saling menolong, dan mengasihi merupakan sikap yang dapat mewujudkan kerukunan dan keharmonisan keluarga. Upaya menjaga ketentraman dan kedamaian keluarga merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam pembelaan negara. Pembelaan negara sebagai seorang pelajar. Partisipasi dalam upaya pembelaan negara bagi pelajar dapat diwujudkan dengan cara belajar dengan tekun. Ketekunan dalam belajar tersebut akan berhasil mewujudkan generasi yang cerdas, beriman, dan berwawasan luas, serta terampil untuk membangun masa depan bangsa. Pembelaan negara sebagai anggota masyarakat. Saling bantu, tolong-menolong, tenggang rasa antar anggota masyarakat merupakan hal-hal yang dapat mewujudkan ketentraman dan kerukunan dalam masyarakat. Hal ini merupakan bentuk kesadaran masyarakat sebagai upaya bela negara di lingkungannya. Maka dari itu, masyarakat harus selalu menerapkan hal tersebut sebagai upaya pembelaan negara. Berperilaku komitmen terhadap NKRI. Komitmen adalah perjanjian untuk melakukan sesuatu. Komitmen terhadap NKRI berarti janji dan tekad kita untuk menjaga keutuhan NKRI. Contoh perilaku yang mencerminkan komitmen terhadap NKRI yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan dengan melibatkan semua komponen masyarakat dan keputusannya untuk kepentingan rakyat, memberi dan memperoleh perlakuan yang sama dan sederajat sesuai dengan harkat dan martabat manusia, berprestasi dalam berbagai bidang, berperilaku toleran dan harmoni dalam keberagaman. Perilaku toleran dan harmoni dalam keberagaman masyarakat sangat diperlukan untuk mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Toleransi adalah suatu pola pikir, sikap, dan perbuatan yang menghormati, menghargai, dan menerima akan adanya perbedaan keberagaman. Istilah ini biasanya dipergunakan dalam konteks perilaku sosial, budaya, dan agama. Misalnya, orang Islam di Indonesia mempunyai kebiasaan kalau tiba waktunya sholat dengan mengumandangkan azan menggunakan speaker. Meskipun di lingkungan tersebut tidak semua beragama Islam, tapi warga yang beragama non-Islam menghargainya. Harmoni adalah keselarasan. Dengan kata lain, implementasi dari nilai toleransi secara baik dapat menciptakan kebersamaan kehidupan yang harmoni. Terima kasih. Demikian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan ini kita bisa memahami wawasan Nusantara dan kita bisa menjadi warga negara Indonesia yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.